Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam konsep kaidah pencacahan? Nanti kita akan bahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas aturan penjumlahan dan perkalian terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian, di sini kita harus tahu dulu tentang definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, misal kita lihat dulu sebuah contoh di sini. Contoh, Caisa memiliki dua jenis rok, yaitu rok pendek dan rok panjang, serta memiliki 3 buah kemeja yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Berapa banyak cara pasangan rok dan kemeja yang dapat dipilih oleh Caisa? Nah, berdasarkan contoh ini, maka di sini kita akan coba cari pasangan rok dan kemeja yang bisa dipilih oleh Caisa, yaitu dengan cara dicacah terlebih dahulu. Kita identifikasi Caisa memiliki dua jenis rok, yaitu rok panjang dan rok pendek. Selanjutnya memiliki 3 buah warna kemeja, merah, kuning, dan hijau. Nah, dari komponen yang ada ini, maka berapa banyak pasangan rok dan kemeja yang bisa dipilih oleh Caisa? Artinya di sini Caisa itu akan menggunakan rok dan kemeja secara bersamaan. Nah, alternatif pertama bisa menggunakan rok panjang dengan kemeja merah. Selanjutnya rok panjang dengan kemeja kuning. Rok panjang dengan kemeja warna hijau. Nah, setelah itu Caisa pun bisa memilih rok pendek dengan kemeja warna merah, rok pendek dengan kemeja warna kuning, dan menggunakan rok pendek dengan kemeja warna hijau. Nah, jadi seluruh alternatif ini merupakan banyak cara atau pasangan rok dan kemeja yang dapat dipilih oleh Caisa. Sehingga kita lihat bahwa jumlah pasangan rok dan kemeja yang bisa digunakan oleh Caisa itu ternyata ada 6 cara. Nah, ini yang disebut dengan kaidah pencacahan. Nah, untuk menyelesaikan konsep kaidah pencacahan, agar memudahkan kita, nanti kita bisa gunakan aturan, ada yang disebut dengan aturan perkalian, dan ada aturan penjumlahan. Berikutnya ada permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang aturan perkalian. Apa sih yang dimaksud dengan aturan perkalian? Definisinya adalah apabila kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, sampai kegiatan ke M merupakan kegiatan yang saling lepas, di mana kegiatan 1 itu dapat dilakukan dengan N1 cara, kegiatan 2 dapat dilakukan dengan N2 cara, kegiatan 3 dapat dilakukan dengan N3 cara, dan kegiatan ke M dapat dilakukan dengan M cara. Maka, kegiatan yang diperoleh dari melakukan kegiatan 1, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 3, dan terakhir dilanjutkan dengan kegiatan M, akan terjadi sebanyak N1 dikali N2 dikali N3 dikali sampai NM cara. Artinya apa di sini? Jika kegiatan tersebut berkelanjutan, maka kita cukup kalikan banyak cara dari setiap kegiatan yang terjadi. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh saja. Di sini contohnya masih sama dengan contoh yang tadi, yaitu Caisa memiliki 2 jenis rok, ada rok pendek dan rok panjang, serta memiliki 3 buah kemeja, warna merah, hijau, dan kuning.
Pertanyaannya masih sama, berapa banyak cara pasangan rok dan kemeja yang dapat dipilih oleh Caisha? Kalau tadi kita menggunakan cara dengan cara mencacah, mencoba-coba satu persatu dipasangkan. Kalau sekarang kita coba akan gunakan kaidah atau aturan perkalian. Nah, kenapa menggunakan aturan perkalian? Karena di sini Caisha ini melakukan dua kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan pertama adalah kegiatan memilih rok yang akan digunakan. Nah, setelah nanti memilih rok yang akan digunakan, dia kemudian melakukan kegiatan memilih kemeja. Nah, di kegiatan pertama, memilih rok, ada dua jenis rok yang dia punya. Artinya, ada dua cara yang bisa diambil oleh Caisha, yaitu rok panjang dan rok pendek. Jadi, N1-nya adalah 2. Selanjutnya, setelah memilih rok, Caisha ini harus melakukan kegiatan kedua, yaitu memilih kemeja. Nah, kemeja ini adalah kegiatan kedua. Ada berapa banyak kemejanya? Ada 3, berarti ada 3 cara yang bisa dipilih oleh Caisha. Sehingga N2-nya adalah 3 cara. Karena kegiatannya berkelanjutan, jadi di sini berkelanjutan tuh maksudnya adalah kegiatan pertama memilih rok dilanjutkan ke kegiatan kedua yaitu memilih kemeja. Sehingga banyaknya cara pasangan rok dan kemeja itu kita kalikan N1 dikali N2 atau 2 dikali 3 sama dengan 6 cara. Nah, jadi ini hasilnya sama ya dengan yang tadi. Ini menggunakan aturan perkalian. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh kedua, sekelompok siswa terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berapa banyak cara memilih perwakilan kelompok lah di sini yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, apakah ini sama caranya dengan yang tadi? Sama. Di sini pun kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kita harus memilih 1 orang laki-laki sebagai kelompok, wakil kelompok dari 5 orang laki-laki. Jadi memilih siswa laki-laki itu adalah kegiatan ke-1, sehingga N1-nya ada 5. Kenapa 5? Karena banyaknya siswa laki-laki ada 5. Selanjutnya, setelah kita memilih siswa laki-laki, di sini ada dan. Berarti perwakilan kelompoknya adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya kita harus memilih wakil perempuan. Berarti kegiatan kedua memilih siswa perempuan. Ada berapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memilih siswa perempuan? Karena siswa perempuannya ada 4, maka N2-nya adalah 4 cara. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Memilih 1 laki-laki dan memilih 1 perempuan. Sehingga banyaknya wakil kelompok tersebut adalah N1 dikali N2 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 cara. Nah, bisa dipahami ya. Kita coba lagi ke contoh ketiga. Contoh ketiga, di sini ada sebuah organisasi akan membentuk kepengurusan yang baru yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurusnya itu ada 3 posisi. Nah, berapa banyak cara menyusun kepengurusan baru jika terdapat 8 calon pengurus? Nah, jadi calon pengurusnya itu ada 8 orang. Posisi yang akan diduduki itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti di sini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah memilih ketua dulu. Nah, setelah memilih ketua, nanti kan memilih sekretaris. Setelah memilih sekretaris, memilih bendahara. Nah, ini kegiatannya berkelanjutan. Nah, dalam memilih ketua, karena calonnya ada 8, berarti 8 orang ini memiliki hak yang sama untuk jadi ketua. Artinya, N1-nya bisa dilakukan dengan 8 cara. Jadi ada 8 cara yang bisa kita pilih untuk menjadi posisi ketua. Selanjutnya,
Setelah memilih ketua, kegiatan kita lanjutkan, yaitu memilih sekretaris sebagai kegiatan kedua. Nah, karena satu orang sudah terpilih sebagai seorang ketua, maka satu orang ini tidak boleh dipilih lagi menjadi sekretaris. Artinya, yang berhak dipilih menjadi sekretaris itu tinggal sisanya, yaitu 7 cara atau 7 orang lagi. Jadi N2-nya sama dengan 7. Nah, setelah kita memilih ketua dan sekretaris, satu lagi yang harus kita pilih, yaitu bendahara. Nah, untuk memilih bendahara, kita lihat bahwa 2 orang sudah terpilih, satu jadi ketua, satu jadi sekretaris. Berarti untuk memilih bendahara tinggal sisanya. Artinya N3 itu dapat dipilih sebagai 6 cara. Nah, karena di sini kegiatannya berkelanjutan, memilih ketua, selanjutnya memilih sekretaris, terus memilih bendahara, maka banyaknya cara untuk memilih pengurus tersebut adalah N1 dikali N2 dikali N3, yaitu 8 kali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Jadi terdapat 336 cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara jika calonnya ada 8 orang. Nah, ini contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh yang keempat ya, supaya lebih paham lagi. Contoh keempat, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ratusan berbeda. Berapa banyak bilangan yang terbentuk? Nah, kita coba selesaikan di sini. Satu hal yang harus kalian pahami adalah bilangan yang akan disusun itu bilangan ratusan dan berbeda. Berarti tidak boleh ada angka yang sama. Bilangan ratusan itu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi nanti ada 3 tempat yang harus diisi. Nah, angka pertama itu disebut sebagai ratusan, selanjutnya angka kedua itu puluhan, dan angka ketiga itu adalah satuan. Nah, kita pilih dulu atau kita lakukan memilih kegiatan yang pertama, yaitu memilih angka-angka yang bisa dijadikan sebagai angka ratusan. Nah, siapa saja yang berhak atau bisa dijadikan sebagai angka ratusan dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena tidak ada syarat apa-apa, maka semua angka ini bisa dijadikan sebagai angka ratusan di awal. Berarti ada 5 cara. 5 cara itu siapa saja angkanya? Bisa angka 1, bisa angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti kalau angka 1 berarti nanti yang terbentuknya 123, misalnya 245 dan seterusnya. Nah, setelah angka ratusan kita pilih, jadi satu angka kita pilih, ingat karena di sini menyusun bilangannya berbeda, berarti angka yang sudah ditulis di angka pertama itu tidak boleh ditulis lagi di angka kedua sebagai puluhan. Misal kita anggap di sini angka 1 sudah kita jadikan sebagai angka ratusan. Berarti angka 1 ini tidak boleh dipilih lagi di angka puluhan. Sehingga untuk memilih angka puluhan, kita tinggal memilih dari sisanya. Nah, angka 1-nya sudah ya dicoret nih. Berarti ada berapa cara lagi? Ada 4 cara. 4 cara itu siapa saja angkanya? Angka 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah 2 angka ratusan dan puluhan kita tuliskan, kita pilih. Nah, berarti di sini angka 1, berarti di sini misalnya kita mau memilih angka 2 sebagai angka puluhan. Maka angka 2 pun tidak boleh dipilih lagi sebagai angka satuan. Sehingga terakhir, kegiatan terakhir itu kita memilih angka satuan. Angka satuannya berarti tinggal 3 cara lagi. 3 cara itu siapa aja? Angka 3, 4, dan 5. Nah, dari sini maka kita dapat menghitung ada berapa banyak sih bilangan yang terbentuk, bilangan ratusan
yang berbeda dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yaitu N1 dikali N2 dikali N3. 5 dikali 4 dikali 3, yaitu ada 60 cara. Artinya ada 60 bilangan ratusan berbeda yang dapat kita susun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, demikian untuk contoh aturan perkalian. Jadi aturan perkalian ini digunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu kita melakukan kegiatan 1, dilanjutkan ke kegiatan 2, dilanjutkan ke kegiatan 3, dan seterusnya. Baik, bisa dipahami ya untuk aturan perkalian. Kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan aturan penjumlahan. Apa sih bedanya antara aturan penjumlahan dengan aturan perkalian? Kita lihat definisinya ya di sini. Untuk aturan penjumlahan, apabila kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, sampai kegiatan M merupakan kegiatan saling lepas, di mana kegiatan 1 dapat dilakukan dengan N1 cara, kegiatan 2 dapat dilakukan dengan N2 cara, kegiatan 3 dapat dilakukan dengan N3 cara, dan kegiatan ke M dapat dilakukan dengan NM cara. Maka kegiatan 1 atau kegiatan 2, kegiatan 3 atau kegiatan M akan terjadi sebanyak N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah sampai NM cara. Nah, apa bedanya antara aturan penjumlahan dengan aturan perkalian? Kalau aturan perkalian digunakan jika kegiatannya berkelanjutan. Jadi kalian itu melakukan kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, kemudian kegiatan 3, dan seterusnya. Nah, kalau aturan penjumlahan itu digunakan jika kita itu melakukan salah satu kegiatan. Jadi kegiatan 1 atau kegiatan 2 atau kegiatan 3 dan seterusnya. Jadi salah satu yang kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh aja. Nah, di sini contoh yang pertama, Andi memiliki 3 jenis alat transportasi yang bisa ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda. Sepedanya ada 2, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. Selanjutnya motor. Motor juga ada 3 merek. Yamaha, Honda, Suzuki. Selanjutnya dia juga punya mobil. Mobilnya ada 3, ada sedan, ada kijang, ada pickup. Nah, di sini pertanyaannya, berapa banyak cara yang bisa dilakukan Andi memilih kendaraan tersebut yang ia gunakan untuk berangkat ke sekolah? Nah, pikir dulu ini. Kira-kira ini kegiatannya berkelanjutan atau tidak? Atau si Andi itu milih salah satu kendaraan yang ia punya? Nah, kita lihat. Tidak mungkin kan Andi pakai sepeda dulu, terus ganti jadi motor, terus ganti jadi mobil. Dalam satu rangkaian dia berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, berarti di sini bukan menggunakan aturan perkalian karena tidak berkelanjutan. Tapi Andi itu kan memilih bisa menggunakan sepeda atau menggunakan motor atau menggunakan mobil. Nah, jadi di sini kita gunakannya aturan penjumlahan. Kita identifikasi dulu. Ada berapa kegiatan yang bisa dipilih oleh Andi? Nah, karena di sini ada 3 alat transportasi, berarti ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah Andi menggunakan sepeda. Nah, karena sepedanya itu dia memiliki 2 jenis, maka ada 2 cara yang bisa dia pilih. Jadi N1-nya ada 2, sepeda mini atau sepeda gunung. Selanjutnya,
berangkat sekolah itu bisa juga Andi menggunakan motor. Berarti kegiatan keduanya itu bisa menggunakan motor. Memilih motor. Karena motornya juga ada beberapa jenis, maka N2-nya ada 3 cara. Yaitu ada 3 jenis motor yang Andi punya. N2 sama dengan 3. Andi juga bisa menggunakan mobil untuk berangkat sekolah. Berarti kegiatan ketiga. Nah, memilih mobil. Mobilnya dia punya beberapa jenis juga. Sehingga N3-nya ada 3 cara. Nah, kita lihat di sini bahwa Andi itu melakukan kegiatan itu tidak berkelanjutan, tapi dia memilih salah satu kegiatan. Bisa menggunakan sepeda, atau menggunakan motor, atau menggunakan mobil. Jadi aturan yang digunakannya adalah aturan penjumlahan. Sehingga banyaknya cara memilih kendaraan yang bisa digunakan untuk berangkat ke sekolah itu adalah N1 ditambah N2 ditambah N3. 2 ditambah 3 ditambah 3. Jadi ada 8 cara. Bisa aja berangkatnya pakai sepeda mini, atau naik mobil pick up, atau naik motor Honda, dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Andi. Bisa dipahami ya? Jadi ini bedanya antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Satu lagi contohnya untuk aturan penjumlahan. Dari kelas 12 IPA yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, akan dipilih seorang ketua kelas. Berapa banyak memilih ketua kelas tersebut? Nah, di sini ketua kelas itu hanya terdiri dari 1 orang. Ya, artinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Nanti ketua kelas tersebut. Nah, karena ada laki-laki dan perempuan, berarti di sini ada 2 jenis kegiatan. Kegiatan pertama itu adalah memilih siswa laki-laki. Memilih siswa laki-laki, memilih dari laki-laki lah. Karena nanti bisa saja yang terpilihnya adalah ketua kelas laki-laki. Ada berapa cara laki-laki? Lihat, ada 16 siswa laki-laki. Sehingga N1-nya 16 cara. Nah, karena ketua kelas ini bisa laki-laki atau bisa perempuan, maka bisa saja terpilih dari perempuan. Nah, berapa banyak cara memilih dari perempuan? Memilih dari perempuan, kita lihat bahwa jumlah siswa perempuan itu adalah 18 orang. Sehingga memilih dari perempuan N2 yaitu 18 cara. Nah, karena ketua kelas itu bisa laki-laki atau bisa perempuan, maka di sini atau ya, karena 1 orang yang dipilihnya. Maka banyaknya ketua kelas yang mungkin terjadi itu adalah N1 ditambah N2. 16 ditambah 18 sama dengan 34 cara. Nah, demikian cara penggunaan aturan penjumlahan. Jadi bedanya dengan aturan perkalian adalah kalau aturan penjumlahan itu sifatnya pilihan kegiatannya itu, tidak berkelanjutan. Jadi kegiatan 1 atau kegiatan 2 atau kegiatan 3 dan seterusnya. Tapi kalau dalam aturan perkalian, kegiatannya itu berkelanjutan. Jadi kegiatan 1 dilanjutkan ke kegiatan 2, dilanjutkan ke kegiatan 3 dan seterusnya. Baik, bahasan kita kali ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara menggunakan aturan perkalian ataupun menggunakan aturan penjumlahan. Pahami terlebih dahulu soalnya, baru kalian pilih aturan mana yang sesuai dengan masalah yang disajikan. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.